Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Heramawati Syabani dengan NIM 23060313, mahasiswa PGSD Siliwangi angkatan tahun 2023. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam musik tradisional khas Tatar Sunda, yaitu angklung, dan bagaimana kita bisa melestarikannya sejak bangku sekolah dasar. Nah, angklung adalah alat musik tradisional khas yang terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara digoyangkan. Setiap angklung memiliki nada tertentu dan untuk menghasilkan satu lagu dibutuhkan kerjasama antar pemain. Ini menjadikan angklung sebagai media yang sangat cocok untuk ditanamkan dalam pendidikan dasar karena mengajarkan nilai kerjasama, disiplin, dan kekompakan. Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, khususnya dari masyarakat Sunda. Alat musik ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Ketika digoyangkan, tabung-tabung bambu akan bergetar dan menghasilkan suara yang khas. Satu angklung biasanya hanya menghasilkan satu nada. Oleh karena itu, untuk memainkan sebuah lagu, kita membutuhkan beberapa angklung yang dimainkan secara bersama-sama. Hal ini membuat angklung menjadi alat musik yang sangat mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Angklung tidak hanya digunakan untuk hiburan. Dahulu, angklung juga digunakan dalam ritual-ritual adat dan upacara pertanian. Masyarakat percaya bahwa bunyi angklung bisa memanggil dewi padi agar tanaman mereka tumbuh subur. Pada tahun 2010, angklung mendapat pengakuan dunia dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Ini adalah kebanggaan besar bagi kita semua karena angklung menjadi simbol kekayaan budaya bangsa kita yang diakui secara internasional. Saat ini angklung sudah dikenal luas bahkan sampai ke luar negeri. Banyak sekolah dan komunitas di luar Indonesia yang belajar memainkan angklung sebagai bagian dari pendidikan seni dan budaya. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan melestarikan alat musik tradisional seperti angklung. Bukan hanya karena keunikannya, tetapi juga karena nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Saya melakukan observasi ke salah satu komunitas yang berada di Universitas Komputer Indonesia, yaitu komunitas Saung Budaya atau biasa disebut dengan Sodaya. Nah, komunitas ini rutin mengadakan latihan dan tunjukan. Ini saya berkesempatan untuk mewawancarai
salah satu anggota komunitas sadaya, yaitu Teh Nisa. Nah, sekarang kita langsung kenalan aja ya sama Teh Nisa. Nah, Teh Nisa boleh kenalan dulu. Hai semuanya, aku Nisa Salsabila dari anggota Saung Budaya Unggul atau biasa dikenal sebagai Sadaya. Nah, langsung aja ya Teh ke pertanyaan yang pertama. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih Teteh bergabung di dalam komunitas sadaya ini? Aku join Sadaya itu dari semester 3 dan masih aktif sampai sekarang. Nah, terus apa alasan Teteh mengikuti komunitas sadaya ini? Ya pastinya buat melestarikan kebudayaan Indonesia itu ya, karena kan Sadaya ini punya makna sebagai saung budaya yang mana kita tuh untuk melestarikan kebudayaan dari nenek moyang. Bagaimana sih Teh respon generasi muda terhadap angklung saat ini? Sejujurnya ya, kalau misalkan pendapat saya sendiri, untuk antusias dari mahasiswa sekarang itu sebenarnya cukup kurang dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Tapi kalau misalkan terbranding dengan baik, angklungnya itu antusias para mahasiswa juga semakin meningkat. Komunitas pernah mengadakan edukasi atau kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kalau misalkan untuk dipastikan pernah atau tidaknya, sebenarnya kita nggak ke sekolah sih deh, tapi kita pernah ke panti asuhan yang mana isinya itu adalah anak-anak sekolah dasar juga. Dan kebetulan di bulan depan kami ada pengabdian masyarakat juga ke sekolah dasar. Jadi baru akan terlaksana kalau yang khusus ke sekolah dasar. Nah, menurut Teteh bagaimana sih cara yang tepat untuk mengajarkan angklung ke anak sekolah dasar? Mungkin lebih interaktif aja kali ya Teh, soalnya kan anak-anak tuh nggak suka gitu kalau cuman mendengarkan doang, cuman menyimak gitu. Jadi kita bisa lebih interaktif sama mereka. Mungkin cukup sekian wawancara Teteh Nisa. Sebelumnya makasih banyak Teteh sudah mau meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sebagai calon seorang guru sekolah dasar, saya melihat bahwa angklung bisa menjadi media belajar lintas bidang. Contohnya di pelajaran seni budaya untuk melatih keterampilan dan ekspresi, lalu di pelajaran PPKN untuk menambahkan kerjasama antar tim, lalu di bahasa Indonesia melalui lagu daerah dan cerita rakyat. Nah, dengan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, angklung bukan hanya dikenalkan sebagai alat musik, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya. Pelestarian budaya bukan hanya tugas orang tua kita saja, tetapi juga generasi muda, terutama calon pendidik seperti kita. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa angklung bukan sekedar alat musik bambu, melainkan jembatan warisan budaya yang menyatukan. Nah, mari kita budayakan mulai dari lingkungan terkecil di sekolah dasar. Angklung Mulai Sunda. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.